Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi, dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya, panen yang luar biasa, karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka. Manakala Ibrahim alaihissalam dicampakkan di udara, manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan, bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala, yang begitu besar, ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhi'ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan mendatangkan baginya mudarat. Ya, namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir, mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan, karena mereka merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya
keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70.000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimulai Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untayan Mutiara Nasihat